Halo Shalom Warriors, kembali lagi bersama dengan kami dalam online service PD Refresh FTI. Kami mengucapkan welcome home buat teman-teman semua yang baru bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online service. Kami mengundang teman-teman semua untuk tidak lupa mengikuti akun-akun media sosial PD Refresh FTI yang ada di bawah ini. Kami dari PD Refresh mengadakan open recruitment buat teman-teman atau adik-adik dan kakak-kakak yang rindu untuk melayani di PD Refresh. Bagi Anda yang rindu, silakan mendaftarkan diri Anda melalui link yang tertera dalam deskripsi di video ini. Selanjutnya, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan untuk kemajuan pelayanan kami, bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Oh iya, kami juga mengajak teman-teman untuk memposting atau membuat story di Instagram tentang harapan ataupun apapun yang sudah teman-teman lakukan buat bangsa kita Indonesia ini. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag dari aku untuk Indonesia. Dan tag akun Instagram PD Refresh ya. Cerita teman-teman pasti akan jadi berkat dan inspirasi buat banyak orang. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga sampai saat ini ya Tuhan, kami masih dapat merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun ibadah kami ini ya Tuhan agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
sampai di saat ini dengan keadaan yang begitu luar biasa. Bahkan berkatnya terus melimpah buat kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Jadikan aku alatmu. Saat kami boleh berkumpul bersama Tuhan, saat kami berkumpul menjadi satu rumah Tuhan, bersekutu dengan-Mu Tuhan, bercerita satu sama lain Tuhan, menguatkan satu sama lain Tuhan. Kami rindu saat-saat itu Tuhan.
bangsa kami Tuhan. Bangkitkan bangsa kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri Kampanye itu bisa mengumpulkan anak-anak Kristen yang ada di FTI untuk bersekutu lagi. Ya karena waktu itu saya datangnya sekali waktu ulang tahun PD tahun lalu, jadi saya mendapatkan teman-teman baru, dan yang pasti konsumsi, dan yang ketiga pengalaman, dan keempat saya juga tahu bagaimana sih cara-cara PD Refresh mengagungkan Kristus. Itu aja. Kalau menurut saya PD Refresh cukup penting sih bagi mahasiswa FTI, bagi orang-orang yang ingin menyalurkan masalahnya, pergumulan dia, kehidupannya bisa disalurkan di PD Refresh. Yang sudah saya rasakan sudah banyak sebenarnya, dan salah satunya adalah meningkatkan rohani saya. Terkadang kan orang-orang dari kita juga, dari mahasiswa juga punya kesibukan, cuma dari sini kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai rohani juga di Fakultas Teknologi Informasi ini, dimana dengan hadirnya PD Refresh ini kita sangat-sangat berbangga. Jadi di mana nggak cuma dari profesional, dari mahasiswa sendiri, tetapi juga kerohanian juga itu bisa seimbang seperti itu. Dari PD Refresh, yang pertama kita itu bisa dapat teman karena itu persekutuan, jadi kita bisa nambah teman yang baru, nyari pengalaman juga. Kalau ke aku pribadi sih dapat istilahnya teman-teman buat saling sharing. Kemarin kebetulan ada masalah juga, terus sama sharing ke mereka, terus mereka kasih feedback balik, itu lumayan memuaskan juga. Terus kalau bagi FTI sih aku rasa berguna sekali karena itu bisa menjadi wadah buat teman-teman mahasiswa saling sharing, biar mereka tuh kayak nggak sendirian gitu loh hari masalah, biar bisa sharing bareng-bareng gitu istilahnya. Kalau PD Refresh sendiri kan sebagai wadah ya untuk mahasiswa untuk melayani Tuhan dalam lingkup fakultas. Jadi yang mewadahi tetap LK, tapi mewadahi mahasiswa untuk melayani Tuhan. Dan juga dalam misalkan ada mahasiswa masih bisa untuk join di PD Refresh, mereka bisa saling share, bisa saling mengingatkan, dan juga mereka bisa
saling menguatkan satu sama lain. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online kami. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati agar firman yang kami dengarkan boleh mendapat tempat yang layak di dalam bejana-bejana hati kami Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu mau menuntun kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan baik. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Warriors. Tema sharing kita pada sore hari ini adalah God Bless Indonesia. Saya akan mengajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang dipilih dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Shalom semua, selamat sore. Semoga semua dalam lindungan Tuhan, sehingga semuanya bisa memperoleh kesehatan. Saudara-saudara semua, firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajarkan kita tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di saat-saat kita menghadapi tekanan dan cobaan, apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Di sini dalam firman Tuhan pada sore hari ini, kalau kita baca pasal 29 secara utuh, di sini dijelaskan bagaimana ketika bangsa Israel pada waktu itu berada di tanah pembuangan di Babel, dan mereka hidup di bawah tekanan-tekanan, baik itu tekanan sosial maupun tekanan ekonomi, dan begitu banyak tekanan sehingga mereka boleh memperoleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada mereka, untuk mereka bisa mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal dan tempat di mana mereka dibuang. Saudara-saudara semua, kalau kita melihat di sini, kondisi kita saat ini pun tidak jauh berbeda dengan kondisi bangsa Israel pada waktu itu di Babel. Kita menghadapi kondisi di mana pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana, ruang gerak kita dibatasi, ada PSBB, ada social distancing, dan sebagainya, dan itu membuat kita semua mungkin saja merasa tertekan dengan itu. Nah, saudara-saudara semua, yang mau saya seringkan bagi kita, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada sore hari ini? Di sini kita diminta untuk belajar
ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama yang harus kita lihat di sini adalah kita diminta untuk melakukan usaha. Kita harus mengusahakan sesuatu. Nah, usaha seperti apa yang perlu kita lakukan? Tentu kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup, daripada kita harus mikir untuk pulang atau bepergian kemana saja. Mungkin bisa kita mengganti pikiran kita yang ingin bepergian kemana-mana dalam kondisi yang tidak stabil ini dengan melakukan hal-hal yang positif, sehingga kita bisa mengupayakan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan, dan itu lebih mensejahterakan diri kita maupun sesama kita yang berada di lingkungan sekitar kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah kita diminta untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik adalah warga negara yang taat terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah minta untuk kita tidak usah bepergian kemana-mana, tetap di rumah saja, lebih baik kita beraktivitas di dalam rumah. Kalau pemerintah menetapkan untuk kita keluar dari rumah pun harus menggunakan masker, maka kita harus taat menggunakan masker, pakai hand sanitizer, rajin cuci tangan. Walaupun mungkin sebentar habis cuci tangan, mungkin tangan kita akan lebih putih dari wajah kita karena kita lebih sering cuci tangan dibandingkan cuci muka, begitu ya, Bapak Saudara semua. Nah, hal berikut yang bisa kita ambil dari firman pada sore hari ini adalah ketika mungkin teman-teman berpikir kenapa kita diminta untuk taat kepada pemerintah. Nah, mari kita lihat di kitab Roma pasalnya yang ke-13. Di sini dikatakan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 ya. Kalau teman-teman bisa baca di sini dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini berarti secara tidak langsung pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini, sehingga ketika pemerintah meminta kita untuk melakukan social distancing atau apapun yang diminta untuk kita lakukan, itu berarti itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita, bahwa kita melakukan semua itu bisa mendatangkan kesejahteraan, baik itu bagi diri kita, baik itu bagi lingkungan kita, maupun bagi kota kita dan mungkin bangsa Indonesia ini sendiri, dan bisa berdampak besar bagi dunia ini. Nah, yang berikut yang bisa kita pelajari dari firman ini adalah di sini di Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7, di sini kita diminta untuk berdoa. Nah, kita diminta untuk berdoa, berdoa baik bagi pemerintah, baik bagi bangsa ini, baik bagi kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita semua diminta untuk berdoa, dan teman-teman semua juga tahu bahwa ketika kita berdoa dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, doa itu punya kuasa dan dampak yang sangat besar. Sehingga saya yakin ketika kita semua berdoa bersama-sama dan kita semua bersungguh-sungguh untuk berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi kota di mana kita tinggal saat ini, baik itu yang di Salatiga maupun yang ada di kota sekarang teman-teman berada di rumah masing-masing mungkin. Ketika kita semua bersungguh-sungguh dan berseru kepada Tuhan dalam doa kita, maka saya yakin kota kita pasti akan dipulihkan, bangsa kita pasti akan dipulihkan, dan itu akan membawa kesejahteraan bagi kita semua.
sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Nah, dan satu hal lagi yang bisa saya bagikan dalam sharing saya untuk teman-teman pada sore hari ini adalah kita juga di sini dalam firman ini ketika kita diminta untuk tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal baik, tapi kita juga dengan tekun berdoa, maka ketika kita menjalankan aktivitas untuk melakukan hal-hal baik di lingkungan sekitar kita, di kota di mana kita tinggal, dengan diiringi oleh doa yang tulus dan tekun kepada Tuhan, maka yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan kota ini, Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia ini, dan Tuhan akan memulihkan seluruh dunia, dan kita akan kembali beraktivitas, dan kedepannya mungkin kita akan kembali berkumpul bersama-sama dan beribadah lagi seperti sedia kalanya. Selamat melakukan aktivitas teman-teman dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus menyertai setiap pelayanan yang kita lakukan. Amin. Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah ataupun di kos-kosan masing-masing, saya mengajak kita semua mengambil waktu sejenak untuk sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan waktu 5 menit. Kita menaikkan doa kita dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pertama, kita berdoa agar Tuhan memberkati dan menyertai serta memulihkan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk virus corona yang sekarang sedang melanda bangsa Indonesia dan dunia ini cepat berlalu. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk para perawat, dokter, bidan maupun para relawan yang berada di garda terdepan untuk diberikan kekuatan fisik. Dan yang keempat, kita berdoa untuk Tuhan memberikan ketaatan kepada masyarakat bangsa ini supaya taat dengan himbauan dan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan yang kelima, kita berdoa untuk pemerintah bangsa ini agar Tuhan bisa memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan baik untuk pemerintahan maupun untuk dunia pendidikan, agar teman-teman yang berada di rumah bisa kembali melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan yang keenam, kita berdoa bersama untuk setiap mereka yang mengalami atau berdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa.
Selamat sore Bapak. Bapak kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Saat ini kami digoncang oleh kondisi COVID-19 yang membuat setiap orang di bangsa ini tidak bebas dalam beraktivitas Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya wabah COVID-19 ini boleh cepat berlalu ya Bapa. Bapa yang ada di surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara ini, bagi Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bapak Engkau berkati pemerintahan negara ini, baik itu dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, yaitu di RT RW. Tuhan, Engkau memberkati setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk menangani masalah COVID-19 saat ini, juga setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu permasalahan perekonomian di bangsa ini, permasalahan pendidikan, dan permasalahan di bidang-bidang sektor-sektor yang lain. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat, dan pengetahuan kepada para pemimpin bangsa ini ya Bapa, agar mereka bisa merancangkan dan menciptakan kerja-kerja yang terbaik bagi bangsa ini ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang mengalami secara langsung terdampak dengan virus COVID ini Tuhan. Engkau mau datang, Engkau mau jamah, dan Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Bagi mereka yang mengalami duka cita karena wabah penyakit ini ataupun karena penyakit-penyakit yang lain, Tuhan, Roh-Mu mau hadir bersama-sama dengan keluarga-keluarga mereka yang sedang berduka. Biarlah Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama mereka untuk menjadi roh penghibur yang bisa memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Juga mereka yang terbaring lemah di rumah sakit karena wabah COVID ini Tuhan, ataupun karena penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Tuhan, Engkau mau jamah, Kau mau pulihkan mereka. Dengan bilur-bilur-Mu, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Engkau mau urapi setiap tangan para perawat, dokter, bidan, ataupun para relawan yang selalu terulur untuk membantu mereka. Kau mau urapi mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Mereka boleh bersuka cita dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka lagi ya Bapa. Bapa yang ada dalam surga, saat ini juga kami berdoa buat kota Salatiga, di mana kota sekarang kami berada Tuhan. Engkau memberkati kota ini, Engkau memberkati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPR, bahkan sampai ke RT RW-nya Tuhan. Biarlah mereka boleh menentukan rancangan-rancangan yang terbaik untuk pembangunan dan mensejahterakan kota ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat kampus kami, Universitas Kristen Satya Wacana. Tuhan, Engkau memberkati universitas ini ya Bapak. Engkau memberkati setiap orang yang ada di dalam universitas ini. Engkau memberkati pimpinan universitas ini.
Engkau berkati Pak Rektor, Pak Neil, beserta para pembantunya, Pak Iwan, Bu Sri, Pak Rocky, Pak Joseph, dan juga Pak Surya. Tuhan, Engkau berkati hamba-hambamu ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di universitas ini ya Bapak. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kebijaksanaan ketika mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk proses perkuliahan yang terjadi di kampus ini Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapak. Engkau berkati juga setiap dosen, setiap pegawai non-dosen, setiap pekarya-pekarya yang ada di dalam kampus ini, juga mahasiswa yang ada di dalam kampus ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua ya Bapak. Sehingga dalam beraktivitas, mungkin saat ini mereka yang berada di rumah atau dimanapun belum bisa beraktivitas dengan lancar dan baik dalam kampus. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, sehingga pada saatnya yang nanti sudah Engkau tentukan, kami boleh bersama-sama beraktivitas di dalam kampus ini ya Bapak. Segala aktivitas di dalam kampus ini, baik itu proses pembangunan, proses perkuliahan atau apapun itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Dan kami yakin kampus ini bukan milik siapa-siapa. Kampus ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena kampus ini didirikan di atas dasar takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oleh karena itu Tuhan, sadarkanlah setiap orang yang ada dalam kampus ini. Sehingga dalam bertindak, apapun tindakannya, semuanya didasarkan atas takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga fakultas kami, Fakultas Teknologi Informasi. Engkau memberkati fakultas ini ya Bapak, dari dekan sampai dengan setiap mahasiswa yang ada di dalamnya, Engkau memberkati. Biarlah fakultas ini walaupun berada di atas gunung ya Bapak, tapi kiranya dari fakultas ini bisa menjadi alat pelayanan-Mu dimanapun. Setiap orang yang berada dalam fakultas ini berada ya Tuhan. Engkau memberkati juga mahasiswa-mahasiswa yang berada di dalam lembaga kemahasiswaan fakultas ini. Engkau memberkati mereka yang melayani di sini Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan pelayanan di dalam lembaga kemahasiswaan ini, melayani sesama mahasiswa, Tuhan, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian daripada melayani Engkau, sehingga mereka melakukannya dengan penuh sukacita, dengan tidak terbeban dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat PD Refresh FTI Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam PD Refresh ini ya Bapak. Engkau memberkati para pengurus dalam kondisi yang sulit ini pun Tuhan, Engkau mau sertai mereka. Engkau memberkati mereka dalam setiap upaya yang mereka lakukan untuk PD Refresh FTI ini Tuhan. Engkau memberkati juga persiapan mereka untuk pergantian pengurus Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami yakin bahwa PD ini akan tetap ada sampai kapanpun. Kekeluargaan yang sudah dibangun di sini akan tetap hadir dan tetap ada sampai kapanpun ya Tuhan. Kami yakin PD ini akan tetap berdiri untuk melayani Engkau. Biarlah lewat PD ini Tuhan, setiap orang yang ada di dalam PD ini, Engkau memberkati, Engkau menjamah dalam setiap tindakan apapun yang dilakukan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Biarlah dalam kehadiran setiap anak-anak-Mu di dalam PD ini, dimanapun mereka hadir Tuhan, di sana mereka hadir dengan membawa terang kemuliaan Tuhan, sehingga ketika setiap orang yang bertemu dengan anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka merasa terberkati dan di situ mereka melihat cahaya kemuliaan. Bapa, kami berdoa untuk perkuliahan semester baru yang sebentar lagi akan dimulai. Tuhan, Engkau memberkati kebijakan apapun yang akan digunakan untuk perkuliahan semester baru ini Tuhan. Engkau memberkati sehingga perkuliahan semester baru nanti dan penerimaan mahasiswa baru nanti
semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semua boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, dalam pertambahan usia mereka, Engkau memberkati sehingga mereka semakin bertumbuh, dan di dalam Tuhan mereka semakin bertambah usianya, semakin sehat dan semakin tercapai semua cita-cita yang mereka inginkannya Bapa. Bapa, kami mau menyempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah PD Refresh hari ini dari awal. Semoga firman yang disampaikan boleh menjadi benih yang subur dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya itu dapat berbau harum di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke warrior, sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you next week dan God bless you. night, let your light